Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hardika Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran efektif yang saya dapat dari seminar dengan tema yaitu pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19 yang terdapat dengan 5 narasumber. Yang pertama datang dari pemateri Bapak Antoni Agus Santo, MSc. Beliau dari PT SAP Indonesia, alumni dari University of Hertfordshire London, UK, dengan topik yang ia angkat yaitu belajar untuk belajar. Pembelajaran di masa pandemi ini menurut beliau seperti teori Black Swans yang dipopulerkan oleh Nasib Swans, yaitu adalah sesuatu yang tidak terduga, tapi mengubah banyak hal. Hal itu akan membuat kita atau menjadikan kita membuat perilaku normal yang baru. Nah, dalam kasus pembelajaran di new normal e-learning seperti ini, terdapat beberapa yang harus pengajar lakukan. Yang pertama adalah conversation, yaitu adalah untuk menjadi pembelajaran yang efektif dibutuhkan collaboration tools. Collaboration tools di sini menurut beliau yaitu sebuah peralatan untuk memadai dalam pembelajaran. Gunanya adalah agar memudahkan dalam pembelajaran. Contohnya adalah dengan melakukan pembelajaran online. Yang kedua, pembelajaran harus approachable, yaitu komunikasi terhadap siswa yang diajar dan juga pengajar harus saling komunikatif. Seperti contoh kecilnya adalah dalam pembelajaran harus ada respon dari mahasiswa ketika seorang pengajar melakukan pembelajaran, seperti menyalakan kamera di saat pembelajaran, karena menurut beliau, kontak antar pengajar dan siswa yang diajar adalah kunci dari pembelajaran. Lalu ada sense. Pembelajaran harus menggunakan multisensori, karena bagaimanapun dalam pembelajaran seorang pengajar harus mempresentasikan dengan baik agar seorang pengajar dapat mengerti. Nah, oleh sebab itulah pengajar harus tahu bagaimana agar para peserta didik ini bisa memahami apa yang dibicarakan. Seperti contohnya adalah suaranya harus jelas, gambarnya harus jelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, terdapat beberapa ide yang dikemukakan oleh Bapak Antoni Agus. Yang pertama adalah ketika pembelajaran dimulai, seorang pengajar harus menunggu respon dari peserta didik ketika mengajar. Seperti contohnya adalah beri waktu seorang siswa yang diajar atau seorang murid dalam menemukan jawaban. Karena terdapat perbedaan yang dilakukan pada saat melakukan pembelajaran online. Ide yang lain adalah tidak menggunakan satu media dalam pembelajaran. Seperti contohnya adalah gunakan Zoom, Meet, atau media sosial yang lain. Karena hal itu juga harus diperhatikan oleh seorang pengajar. Tujuannya adalah agar penyampaian materi dapat sampai ke siswa yang diajar. Lalu experience atau pengalaman. Jika biasanya seorang pengajar yang aktif berbicara, seorang pengajar bisa memadukan dengan konsep dua arah. Contohnya adalah seorang siswa yang diajar dibiarkan aktif dalam materi tersebut. Jadi, siswa diajak untuk belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran akan dimulai. Dan ketika dimulai, diadakan diskusi tentang materi yang akan dibahas. Karena menurut beliau, dalam pembelajaran, interaksi harus mendapatkan feedback. Seperti misalnya, menanyakan apakah layar atau suara tidak terganggu di tempat mahasiswa atau di tempat siswa itu sendiri. Nah, hal itu dilakukan karena perbedaan tempat dalam proses pembelajaran. Meskipun jika nantinya pandemi ini akan berakhir, pembelajaran dengan cara ini akan tetap bisa dilaksanakan dan menjadi referensi baru tentang pembelajaran. Proses pembelajaran pada masa pandemi ini harus menggunakan pembelajaran case. Nah, pembelajaran case di sini menurut beliau itu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan kegiatan sehari-hari. Seperti contohnya adalah memanfaatkan tools yang ada dan tidak membatasi interaksi sosial. Ada beberapa cara untuk menyesuaikan proses pembelajaran konvensional menjadi online class.
Nah, terdapat dua model, yaitu menggunakan model emosi atau Massive Online Curriculum, yaitu pembelajaran yang dibuat oleh pengajar atau seorang guru dengan membuat video pembelajaran terlebih dahulu, dan siswa diajak untuk belajar dari video tersebut. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan model tutorship, yaitu pembelajaran dengan konsep diskusi. Jadi, siswa sebelum pelajaran dimulai diajak untuk belajar tentang materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan ketika pertemuan selanjutnya dilaksanakan, pembelajaran akan dilakukan dengan diskusi tentang materi atau pembahasan yang sudah mereka pelajari. Materi kedua datang dari Profesor Dr. Masila PhD. Beliau dari Expert in Software Recruitment Engineering, Universitas Teknik Malaka, Malaysia. Menurut beliau, blended learning ini sebenarnya sudah ada di universitas jauh dari pandemi COVID-19 ini berjalan, namun tidak dikuatkan seperti sekarang. Dan sekarang, para mahasiswa atau siswa dipaksa untuk beradaptasi tentang pembelajaran online. Nah, bagaimana seorang pengajar dapat menghadapi gangguan teknologi serta perubahan-perubahan yang ada? Menurut beliau, seorang pengajar harus selalu terbuka dengan ide-ide dan peluang yang baru, dan siap untuk menghadapi perubahan pada tren baru juga, serta memiliki keberanian untuk menghapus hal-hal yang lalu dan mengganti dengan pikiran-pikiran yang baru. Nah, dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan hal yang baru, meskipun di masa lalu pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar terbilang cukup sukses, pembelajaran dengan metode baru akan menjadi short deal atau dapat membantu seorang pengajar untuk mendapatkan keterampilan baru, pengalaman baru, dan juga pengetahuan yang baru. Pembelajaran mungkin akan sulit jika seorang pendidik sudah terbiasa akan suatu hal. Namun beliau percaya bahwa dengan kemampuan untuk belajar serta mempelajari, seorang pengajar dapat mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Seorang pengajar juga harus cepat untuk mempelajari keterampilan untuk masa depan yang tepat pada saat ini. Nah, seorang pengajar juga membutuhkan kemampuan untuk belajar yang belum dipelajari maupun yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah perubahan. Seorang pengajar, seorang pendidik harus mau menerima akan perubahan, karena perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Perubahan akan terus terjadi di setiap zaman, dan hanya orang-orang yang mudah beradaptasilah dan mau menerima perubahanlah yang dapat survive. Yang kedua, seorang pendidik harus belajar akan ketangkasan. Kebutuhan untuk menciptakan model pembelajaran baru, kebutuhan dunia pendidikan di yang baru, dan dorongan untuk mendorong efisiensi yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas telah menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan. Oleh karena itulah, seorang pengajar harus belajar akan ketangkasan untuk menciptakan model pembelajaran baru di situasi yang baru juga. Lalu, seorang pengajar juga membutuhkan skill, upskill, dan reskill. Para pengajar harus mengupgrade skill mereka. Misalnya adalah belajar paham tentang dunia keteknologian. Karena di saat pandemi seperti ini, dunia teknologi sangat penting guna mempermudah proses mengajar. Lalu yang keempat ada pembelajaran yang dipersonalisasi. Setiap orang harus mempelajari apa yang relevan dengan domain teknologi berbasis mereka, proyek mereka, dan juga aspirasi mereka. Nah, maksudnya adalah dalam situasi sekarang ini, seorang pengajar perlu kemampuan yang extraordinary dalam belajar. Kondisi ini bukan hanya saja karena COVID-19, melainkan seorang pengajar juga harus tahu tentang teknologi untuk pembelajaran. Karena beliau sendiri mengatakan bahwa beliau juga kaget bahwa ternyata hanya sedikit pendidik yang bisa menggunakan browser atau teknologi dalam pembelajaran seperti ini. Nah, seorang pengajar harus belajar dan harus melepas atas apa yang mereka tahu. Beliau mengasumsikan seperti cat rumah, yang mau nggak mau kita harus ganti dengan yang baru. Yang abadi itu adalah perubahan, dan hanya orang yang mampu melewati perubahan itulah yang dapat survive. Semua teknologi harus seorang pengajar ketahui. Dalam kondisi ini, seorang pengajar harus mau belajar. Materi ketiga datang dari Dr. Agung Sakti Pribadi, SHMH. Beliau dari Rektor Universitas Mulia. Beliau mengangkat topik yaitu implementasi kampus merdeka di era COVID-19 dengan mengadakan kuesioner dengan tema yang
kuesioner bahasa yaitu metode pembelajaran yang paling nyaman digunakan oleh mahasiswa. Di sini, pembelajaran yang paling nyaman yang digunakan oleh mahasiswa adalah video conference dengan 68,43%. Di mana menurut beliau, pembelajaran itu akan efektif jika seorang pendidik atau seorang siswa dapat merasa nyaman ketika dalam pembelajaran. Lalu beliau juga mengadakan kuesioner yang paling membebani untuk digunakan dalam pembelajaran untuk siswa maupun mahasiswa. Di sini pembelajaran yang membebani menurut siswa dan mahasiswa adalah tugas online dengan 54,85%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa mata pelajaran dengan guru atau dosen yang berbeda. Dengan hal itu atau karena hal itulah terdapat banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh seorang pengajar. Nah, hal itu membebankan atau membebani terhadap siswa yang diajar, baik itu mahasiswa ataupun siswa. Nah, dalam pembelajaran online saat ini, Menteri Pendidikan membuat sebuah program kampus merdeka yang sangat baik diterapkan pada saat ini. Menurut beliau, kampus merdeka ini dapat mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya semakin fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan juga sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, terdapat 8 kegiatan dalam kampus merdeka ini. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Memang, daerah ini tidak bisa dilakukan, namun masih bisa diganti dengan program magang atau praktik kerja. Karena biar bagaimanapun, industri ternyata masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga dari mahasiswa sendiri. Yang kedua, mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa bisa mengajar di SMA atau SMK. Hal itu bisa menambah pengalaman dari mahasiswa itu sendiri dan mahasiswa tetap mempunyai kegiatan. Yang ketiga, membangun desa atau kuliah kerja nyata. Mahasiswa bisa memanfaatkan itu dengan membangun desa di daerah mereka untuk mengajari masyarakat di sana. Yang keempat, studi atau proyek independen. Mahasiswa bisa meluangkan waktu lebih banyak di rumah dengan belajar sesuatu hal yang baru. Seperti contohnya adalah belajar bahasa asing dan lain sebagainya. Lalu kegiatan berusaha. Dengan pembelajaran dari rumah, mahasiswa bisa melakukan kegiatan lain seperti wirausaha untuk menambah ekonomi mahasiswa itu sendiri dan juga pun untuk keluarganya. Lalu proyek kemanusiaan. Karena di era pandemi saat ini lumayan banyak yang terdeteksi positif, mahasiswa bisa membantu menggalang dana untuk pembiayaan sehari-hari. Contohnya adalah keluarga wirausaha yang penghasilannya didapatkan dari figur seorang ayah. Lalu penelitian riset kegiatan. Penelitian riset kegiatan ini bisa membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan cepat. Lalu juga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, di era pandemi saat ini mungkin para pengajar masih gaptek terhadap teknologi. Nah, peran mahasiswa di sini bisa membantu hal tersebut dengan menjadi asisten pengajar, baik dari sekolah maupun di universitas. Materi keempat datang dari Profesor Dr. Djoko Saryono, MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Malang. Beliau mengangkat tema yaitu inovasi pembelajaran efektif di masa pandemi. Menurut beliau, pendidikan itu harus beradaptasi, dan adaptasi pendidikan harus dilakukan secara gesit, tangkas, dan lentur. Karena itulah diperlukan agilitas, pola pikir agilitas, dan inovasi yang gesit atau lentur. Karena dengan begitu, kita baru benar-benar bisa masuk ke new normal. Nah, terdapat beberapa wujud tanggapan pembelajaran di era pandemi saat ini. Yang pertama adalah belajar mandiri, bisa offline maupun online. Dan juga pendidikan secara mandiri ini harus lebih dikembangkan oleh seorang pengajar agar lebih efektif terhadap siswa yang diajar. Lalu wujud tanggapan pembelajaran lain adalah melakukan luring learning. Menurut beliau, pembelajaran akan efektif jika dilakukan online dan offline, karena interaksi sosial harus diterapkan. Makanya, luring juga penting untuk membangun sebuah hubungan humanisme baru. Yang ketiga, wujud tanggapannya adalah menjadikan peserta didik sebagai desainer belajar. Seorang siswa diberi kesempatan atau ditanyakan, ia mau belajar seperti apa, dan baiknya untuk siswa dan mahasiswa itu seperti apa. Nah, setelah itu, dilakukan penataan ulang pembelajaran yang baik untuk seorang pengajar dan juga akan baik untuk seorang siswa yang diajar. Nah, terdapat beberapa ragam inovasi yang beliau sarankan. Yang pertama adalah pembelajaran digital.
Pembelajaran digital di sini bisa menggunakan pembelajaran daring, smart MOOC, guided learning, e-learning, mobile learning, atau sebagainya. Yang terpenting adalah seorang siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, dan juga bisa dikembangkan oleh seorang pengajar lebih jauh juga. Yang kedua adalah pembelajaran non-digital. Pembelajaran konvensional di sini yang dimaksud adalah belajar berbasis kehidupan ketika anak-anak di rumah atau mahasiswa di dalam rumah. Mata kuliah atau mata pelajaran tersebut dapat dikonversikan dengan keadaan di rumah berdasarkan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah seorang siswa atau mahasiswa diajak belajar responsif terhadap budaya yang ada di sekitar mereka. Yang diharapkan seorang siswa atau mahasiswa peka terhadap budaya di sekitar daerah mahasiswa dan siswa tersebut. Antara ada kombinasi, yaitu mengkombinasikan dari pembelajaran digital dan juga pembelajaran non-digital yang terintegrasi. Materi terakhir datang dari Bapak Dr. Saifullah SAG MAG. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dari Universitas Banda Aceh. Beliau mengangkat topik itu pembelajaran efektif di masa pandemi. Menurut beliau terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran agar efektif, yang meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas berpikir, qualities of mind, yaitu berpikir dengan efisien, konstruktif, mampu melakukan judgement, dan juga kearifan. Yang kedua, meningkatkan attitude of mind, yaitu menekankan pada keingintahuan, aspirasi, dan juga penemuan-penemuan. Meningkatkan kualitas personal, qualities of person, yaitu karakter, sensitivitas, integritas, dan juga tanggung jawab. Lalu meningkatkan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep dan pengetahuan-pengetahuan pada situasi spesifik. Nah, dengan begitu, pendidik harus melakukan yang pertama, membuat aturan kelas daring. Hal ini penting untuk mengkondisikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang kedua, membangun suasana yang baik dalam diskusi daring. Karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh, seorang siswa akan mudah bosan terkait tentang materi yang akan dibahas. Nah, seorang pendidik harus bisa membangun suasana yang baik agar tidak bosan dalam menjelaskan tentang materi tersebut. Yang ketiga, pendidik tetap menggunakan ekspresi verbal maupun non-verbal dalam memberikan feedback, reward, dan juga punishment. Pendidik juga harus mampu mengaitkan materi dengan situasi kekinian dan juga terkini, menggunakan video atau animasi yang tidak membosankan, menggunakan bahasa yang simpel, memahami kondisi atau keadaan peserta didik, dan juga informasi yang diberikan harus jelas. Pendidik juga harus menanamkan sikap respek pada peserta didik yang mengalami kesulitan. Pendidik juga harus menanamkan jiwa demokratis kepada peserta didiknya. Nah, berikut adalah 7 tips mengajar dari Kemendikbud di masa pandemi seperti ini. Yang pertama adalah jangan stres dan mencoba untuk membagi kelompok belajar menjadi kelompok kecil-kecil. Lalu menggunakan metode pembelajaran project based learning, mengalokasikan waktu yang lebih banyak bagi yang tertinggal, fokus terhadap waktu yang paling penting, saling interaksi dengan sesama pendidik, dan juga have fun dalam pembelajaran. Nah, terdapat pembelajaran efektif yang dilakukan oleh dosen-dosen dari Universitas Banda Aceh. Yang pertama datang dari Bapak Ali Ahmed. Beliau di masa seperti ini, dia menggunakan online apps yang connect dengan peserta didik secara visual dan memodifikasi kuliah secara lebih efektif. Dan juga mengadopsi gagasan tentang gamification dan memasukkan lebih banyak aktivitas online, dan mencoba konsep flipped classroom dan mendorong peserta didik untuk memimpin diskusi tentang topik tertentu. Dan setelah itu mengimplementasikan konsep self-learning dan mempromosikannya melalui kelas online. Lalu ada pembelajaran efektif dari Bapak Aziz Nasyiri. Beliau menggunakan mobile learning sebagai alternatif pembelajaran dengan metode pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan tidak terbatas tempatnya. Bapak Aziz Nasyiri juga memodifikasi pembelajarannya secara bebas. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar secara mandiri dan dapat mengembangkan keterampilan teknologi, keterampilan berkomunikasi, mengembangkan rasa kolaborasi, sharing ilmu, dan lain-lain.
Lalu setelah itu berbagi penerapan di SMK. Nah, dari hasil materi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapannya pada mata pelajaran SMK adalah menggunakan blended learning, di mana pembelajaran blended learning ini menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, kalau sekarang menggunakan tatap muka virtual, lalu pembelajaran online, dan juga praktik. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang kegiatan pembelajaran yang ada. Misalnya contohnya adalah pembelajaran tatap muka atau online yang melibatkan secara langsung dengan siswa di waktu dan tempat yang sama. Konsepnya adalah seorang guru akan menyampaikan materi dan siswa memahami materi. Nah, kelebihan dari pembelajaran ini adalah seorang siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan guru. Siswa juga bisa berdiskusi secara langsung dengan teman-temannya. Kekurangan dalam pembelajaran tatap muka atau online ini, pembelajaran ini adalah waktu yang tidak fleksibel. Jika seorang siswa belum paham, penyampaian dari guru tidak bisa diulang karena waktu yang menjadi permasalahannya. Yang kedua ada pembelajaran online, yang mengkonsepkan bahwa memungkinkan siswa untuk menyimak materi melalui siaran langsung dari guru lewat jaringan internet atau siaran ulangnya, atau juga bisa melalui e-modul yang dapat dengan mudah dibagikan di internet. Dengan pembelajaran online, siswa dapat dengan bebas menentukan kapan ia akan mulai belajar. Siswa juga dapat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya melalui pesan online. Kekurangannya adalah ketika siswa bertanya, siswa tidak bisa memastikan kapan pertanyaan tersebut akan dijawab, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi dalam memahami materi. Nah, untuk mencegah lomba materi yang dibahas dan menambah keterampilan seorang siswa, dibutuhkan kegiatan praktik berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari dengan kegiatan yang mengandung problem solving. Materi akan lebih melekat dalam ingatan siswa. Nah, proses blended learning ini menggabungkan dari ketiga konsep pembelajaran yang tadi dibahas, yaitu konsepnya yang pertama adalah seorang guru nantinya akan mengajar siswa-siswanya di kelas secara langsung atau virtual. Dengan begitu, seorang siswa dapat berinteraksi secara langsung dan berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan yang terlalu lama. Nah, jika seorang siswa belum paham, siswa dapat mengulangi materi yang dibagikan oleh guru dan bisa bertanya kembali jika ada pertemuan selanjutnya. Dengan begitu, pembelajaran akan efektif. Siswa juga dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar. Jika seorang guru berhalangan hadir, guru bisa membagikan materi secara online atau mengirimkan video pembelajaran. Ditambah adanya kegiatan praktik setelah pembahasan teori, maka siswa akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Nah, dengan begitulah, proses pembelajaran blended learning ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan hanya pembelajaran tatap muka saja atau pembelajaran saja, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.